Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan penalaran manusia. Sebelumnya kita akan memahami terlebih dahulu hakikat dan sifat unik manusia. Untuk hakikat manusia, mungkin kita akan merenungkan dulu beberapa pertanyaan ini. Yang pertama misalnya, apakah manusia itu makhluk yang kuat? Nah, coba dipikirkan, apakah manusia itu memang makhluk yang kuat atau justru makhluk yang lemah? Coba misalnya dibandingkan dengan makhluk hidup lain, misalnya hewan atau tumbuhan. Bagaimana posisi manusia dengan harimau misalnya, atau bagaimana manusia jika dibandingkan dengan beberapa jenis tumbuhan. Nah, berikutnya adalah manusia itu adalah makhluk yang bertanggung jawab. Yang ketiga, manusia itu merupakan makhluk yang memiliki eksistensi. Nah, berikutnya untuk sifat uniknya, jadi berdasarkan tadi yang sudah disampaikan di hakikat manusia, nah ada jawaban bahwa manusia itu adalah makhluk yang kuat gitu kan. Nah, timbul pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah gitu? Mana buktinya kalau manusia itu adalah makhluk yang kuat? Nah, manusia itu dia sebenarnya punya satu sisi kelemahan. Manusia itu makhluk yang lemah, tetapi dia punya kelebihan yang menjadi kekuatannya tersendiri. Kelebihan itu apa? Nah, inilah uniknya manusia. Manusia memiliki akal budi atau pikiran serta kemauan yang kuat, yang dengan modal itu dia posisinya jauh lebih kuat dibanding makhluk hidup yang lain. Tadi misalnya harimau itu kan kalau misalnya kita bandingkan dengan manusia, kita sendiri individu kemudian harus melawan harimau, mungkin kita akan kalah gitu, karena dari segi kekuatan kita jauh lebih lemah dari harimau. Akan tetapi manusia dengan segala akal budi dan pikirannya tadi mampu menciptakan alat atau mampu berstrategi gitu yang akhirnya bisa melawan harimau itu. Nah, jadi disitulah titik dari kekuatan manusia dan itu adalah sifat uniknya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana posisi manusia dengan makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian juga bagaimana akal dan kemauan manusia itu bisa saling mempengaruhi, lalu bagaimana kondisi lingkungan itu sendiri akan mempengaruhi manusia. Nah, berikutnya, manusia itu memiliki rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu manusia itu sangat tinggi. Karena itu manusia selalu ingin tahu akan berbagai hal yang terjadi di alam semesta ini. Nah, untuk sejarah pengetahuan manusia sendiri itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap teologi, kemudian yang kedua adalah tahap ilmu, yang kedua adalah tahap filsafat, dan yang ketiga adalah tahap ilmu. Yang pertama, untuk tahap teologi, di tahap teologi ini biasanya ada istilah mitos, di mana manusia itu menyusun mitos atau dongeng untuk mengenal atau menjawab satu realita tertentu. Untuk mitos sendiri, penyebab timbulnya itu adalah karena keterbatasan alat indera manusia. Jadi keterbatasan pengetahuan ya, manusia itu terbatas pengetahuannya, kemudian juga terbatas penalarannya. Lalu dengan segala keterbatasan itu tapi ingin segera gitu mendapat jawaban, sehingga timbullah mitos atau dongeng tadi. Misalnya dulu sekali gitu, ketika ada misalnya petir di langit, ada suara guntur atau apa gitu, orang-orang zaman dulu kan belum tahu istilah atau bagaimana proses terjadinya petir yang dipelajari dalam ilmu fisika. Nah, mereka kemudian memunculkan satu mitos bahwa itu adalah bunyi dari kereta kudanya para dewa gitu, yang sedang berjalan di langit. Nah, seperti itu adalah mitos-mitos. Banyak juga mitos yang lain, misalnya yang mungkin barangkali teman-teman semua sudah sering mendengar gitu dan muncul di daerahnya masing-masing. Nah, ini adalah tahapan mitos. Berikutnya adalah tahap filsafat tadi, sebagaimana yang saya sebutkan. Yang kedua itu adalah tahap
filsafat. Di sini manusia itu semakin bertambah maju alam pikirannya. Jadi sudah mulai berkembang cara penyelidikan dan manusia itu sudah dapat menjawab banyak pertanyaan tanpa mitos. Jadi sudah mulai kurang disukai dan hanya untuk menjawab pertanyaan yang biasanya itu disampaikan oleh anak kecil saja. Seperti itu. Itu tahap filsafat. Tetapi objek yang dipahami itu masih belum ada metodologi yang definitif. Jadi masih dangkal. Kemudian tahap ketiga itu adalah tahap positif atau tahap ilmu, di mana ada ketidakpuasan gitu terhadap yang sudah ada. Lalu alam pikiran itu berkembang, memikirkan segala sesuatunya, kemudian timbul yang namanya metode ilmiah yang kemudian itu akan mengarahkan manusia pada perolehan satu konsep tertentu yang kemudian menghasilkan ilmu tadi. Jadi masuk dalam tahap positif atau tahap ilmu. Nah, jadi untuk proses penalaran manusia itu sendiri ada akal manusia ya. Nah, akal manusia ini mencoba untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi di alam. Jadi manusia itu punya fitrah untuk ingin tahu terhadap segala sesuatu. Jadi ada fakta, kemudian yang merupakan komponen berpikir manusia itu sendiri ya. Tadi ada fakta, kemudian fakta itu akan ditangkap oleh indera, dicerna dan diolah di otak, kemudian dihubungkan dengan informasi sebelumnya. Di mana rasa ingin tahu, kemudian muncul pertanyaan, lalu melakukan eksplorasi, dan muncullah satu bidang ilmu tertentu. Jadi untuk makhluk hidup gitu, jika diinikan dalam hal daya berpikir antara manusia, kemudian hewan dan tumbuhan, itu manusia sering ada istilah curiosity atau rasa ingin tahunya tadi yang sangat tinggi, dan rasa ingin tahu itu berkembang sepanjang masa. Jadi manusia itu tidak puas dengan satu hal tertentu, nanti kalau misalnya sudah terjawab akan muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya lagi. Nah, beda dengan hewan juga ada istilah idle curiosity atau rasa ingin tahu, tapi bukan rasa ingin tahu seperti yang dimiliki manusia. Hewan kan dia punya insting ya, misalnya bagaimana hewan mempertahankan daerah teritorinya, daerah kekuasaannya, dia akan melakukan beberapa hal gitu. Namun beberapa hal itu sudah jadi kebiasaan yang turun-temurun dan tidak berkembang. Seperti halnya manusia, kalau manusia kan misalnya bangun rumah dulu seperti apa, nah sekarang zaman modern rumahnya sudah seperti apa gitu, akan menyesuaikan dengan berbagai hal. Nah, hewan tidak. Nah, apalagi kalau tumbuhan dia tidak ada sama sekali. Kalau untuk mempertahankan diri gitu, itu kan satu respon terhadap alam, tapi tidak dalam bentuk tumbuhan ingin tahu apa, ingin tahu ini, ingin tahu itu gitu. Tidak, tumbuhan tidak memiliki yang namanya rasa ingin tahu. Jadi dibanding dalam level makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan gitu, manusia tadi punya keunggulan yang lebih ini dibandingkan hewan maupun tumbuhan, karena tadi punya kelebihan dari segi akal atau budi pekerti. Berikutnya, manusia tadi dengan segala keunikannya itu punya hubungan dengan alam. Dalam konteks hubungannya dengan alam ini, manusia punya terbagi dua. Ada istilahnya natural man, kemudian ada cultural man. Kalau yang pertama, natural man ini adalah manusia yang masih sangat bergantung pada alam, sehingga ada kesan bahwa manusia ialah bagian dari alam. Jadi masih bergantung sekali dengan apa-apa yang ada di alam atau pemberian alam gitu. Nah, berbeda dengan cultural man yang dia sudah mulai membalik keadaan, dalam arti dia yang mengolah alam gitu, dia yang menguasai alam dan kemudian menentukan akan dimanfaatkan untuk apa gitu sumber daya yang ada di alam itu.
Nah, seperti itu. Eee, jadi tapi kemudian berikutnya adalah bagaimana kita gitu ya, sebagai manusia yang tadi misalnya cultural man, sebaiknya dan sudah sepantasnya gitu dapat bertindak bijak dalam memanfaatkan segala apa yang ada di alam ini. Meskipun kita cultural man yang bisa menguasai dan mengolah serta memanfaatkannya, tapi kita harus memanfaatkan itu dengan bijak sehingga, hasil alam itu masih dapat diterima atau dirasakan atau diwarisi oleh generasi-generasi penerus setelah kita gitu. Tidak kemudian habis, dikeruk pada satu generasi tertentu saja. Mungkin seperti itu untuk, eee, tahapan atau materi yang pertama ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.